Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jindi Kalyana Tantri dengan NPM 19754005. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit materi terkait pembelajaran konsumen. Definisi dari pembelajaran konsumen merupakan suatu proses yang berkelanjutan, berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Dengan belajar, seseorang akan memperoleh pengetahuan baru, di mana ia menerima informasi melalui panca indera dan berpikir dari pengalamannya, sehingga semua proses belajar ini akan mempengaruhi apa yang diputuskan, apa yang dibeli, dan apa yang dikonsumsi. Dalam proses pemasaran, seorang penjual harus memberikan beberapa pengetahuan kepada calon pembeli, diantaranya yaitu sifat dan manfaat produk, kemudian di mana harus membelinya, dan bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana memeliharanya, dan yang terakhir, bagaimana membuangnya. Kemudian adapun unsur-unsur pada pembelajaran, yaitu yang pertama ada motivasi, kedua isyarat, dan yang terakhir yaitu ada respon. Nah, untuk unsur motivasi merupakan sesuatu hal yang dapat memacu proses pembelajaran. Kemudian untuk isyarat berupa arahan serta dorongan bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu respon merupakan reaksi konsumen terhadap motivasi dan isyarat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada teori pembelajaran, yaitu ada teori perilaku dan teori kognitif. Nah, di video kali ini kita hanya berfokus terhadap teori pembelajaran perilaku, di mana di dalamnya terdapat beberapa metode, yaitu ada pengkondisian klasik, kemudian ada pembelajaran melalui pengamatan atau observasi, dan yang terakhir yaitu ada pengkondisian instrumental. Nah, yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Metode ini menganggap semua organisme, baik itu binatang maupun manusia, dapat diajarkan berbagai perilaku tertentu melalui pengulangan atau pengkondisian. Adapun cara pengaplikasiannya yaitu bisa berupa family branding, me-to product, similar name, dan licensing. Nah, untuk aplikasi family branding ini merupakan aneka jenis produk dari brand yang sama. Kita ambil contoh misalnya brand ABC. Brand ABC itu memiliki beberapa jenis produk. Di antaranya kita ketahui ada sirup ABC, kemudian ada saus ABC dan lain-lainnya. Kemudian ada me-to product. Me-to product ini merupakan konsep yang membuat kemasan produk serupa dengan produk pesaing. Contohnya misalnya produk antangin dan tolak angin. Mereka memiliki brand yang berbeda tapi memiliki kemasan yang sama. Nah, kemudian ada similar name. Similar name ini sama halnya dengan me-to product, di mana pesaing ingin menciptakan cita produk yang baik seperti produk pemimpin pasar. Kemudian yang terakhir ada licensing, yaitu pemberian nama produk atau merek dengan menggunakan nama tokoh-tokoh terkenal, bisa itu tokoh manusia ataupun tokoh kartun. Contohnya seperti es krim Campina, SpongeBob. Mereka menggunakan tokoh kartun SpongeBob dalam produk mereka. Kemudian ada pengkondisian instrumental. Dalam hal ini, definisi dari pengkondisian instrumental ini sendiri yaitu suatu bentuk pembelajaran yang terjadi melalui proses mencoba atau trial and error. Hal tersebut terbentuk atas hasil yang diterima dari tanggapan dan perilaku tertentu. Nah, penguatan perilaku dibagi menjadi dua, yaitu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Kita lihat pada gambar di slide berikut, yaitu pada penguatan positif ada contoh model iklan sampo.
di mana model menunjukkan rambutnya yang indah. Nah, pada penguatan positif ini, suatu tampilan yang dapat memperkuat tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Nah, kemudian yang kedua, penguatan negatif merupakan suatu daya tarik yang menekankan rasa takut dalam pesan iklan yang ditampilkan. Seperti gambar di samping, yaitu ada model yang menunjukkan kerutan di wajahnya, iklan kulit keriput yang menandakan adanya penuaan, sehingga mendorong orang atau konsumen untuk membeli produk skincare yang berkhasiat yaitu mengenai anti-aging. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran melalui pengamatan atau observasional. Sebuah proses di mana individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam menjawab berbagai situasi tertentu dan hasil-hasil berikutnya yang terjadi, dan mereka meniru model perilaku yang diperkuat secara positif ketika menghadapi situasi yang sama. Baik, mungkin sekian sedikit ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.